Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, saya Nabila Destanyani ingin menjelaskan tentang tema hari ini, yaitu fitur-fitur yang ada di Slims 9 Boolean. Nah, di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan semua fitur, tapi bisa dicoba untuk para pustakawan agar mempermudahkan pustakawan untuk mengupload atau memasukkan bibliografi ke dalam Slims atau kartu anggota. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana menu bibliografi dan bagaimana memasukkan koleksi dalam bibliografi di Slims. Oke, yang pertama kita buka login saja di akun Slims-nya. Setelah itu tekan bibliografi. Ini fitur bibliografi. Nah, di sini akan bisa kita lihat ini sudah ada beberapa contoh di sini. Oke. Setelah itu kita tambah bibliografi baru. Nah, akan membuat yang baru. Nah, di sini kita bisa tambahkan, misalnya ya, kita buat di sini adalah judul buku, misalnya statistika pengarang, misalnya nama pengarang Sujana, nama orang pengarang utama, sisipkan dalam bibliografi. Oke, itu sudah ada autornya. Pernyataan jawab, tulis saja. Ini lagi autornya, edisi pertama. Nah, ini pembuatan nomor eksemplar. Ini bisa pilih di sini kata item, misalnya 2 buku. Yang GMD ini dibiarkan saja. Tipe isi teks, media ini tidak perlu. Kala terbit juga karena bukan tema berseri. Nah, misal ISBN-nya 987 478 907. Nah, penerbit misalnya Gramedia. Tambah baru karena baru. Tahun terbit 2011. Penerbit Jakarta. Oke, deskripsi fisik bisa dibuat seperti biasa. Terus ini ada key klasifikasi, nomornya 520.03. Oke. Subjeknya, masukkan subjek di sini. Statistik. Oke. Nah, di sini bisa dilihat book cover, yaitu pilih berkas di sini untuk mengambilkan cover dari buku tersebut. Nah, digunakan Landak Tuko atau unduh di sini. Ini lampiran berkas, misalnya link dari buku tersebut. Nah, di sini bisa disembunyikan ospek atau tidak. Ini ditunjukkan. Ini bisa dibuatkan promosikan ke beranda atau tidak. Dan tinggal disimpan. Seperti
Seperti itu saja untuk memasukkan bibliografi. Oke, selanjutnya yaitu tentang fitur yang kedua, menu keanggotaan pada Slims Boolean. Nah, pendahuluan dulu. Pengaturan keanggotaan diperlukan untuk memudahkan pustakawan mengawasi pergerakan layanan sirkulasi, sehingga memudahkan analisis pemanfaatan koleksi. Sebaiknya, atur type keanggotaan berdasarkan type pemustaka aktif. Misalnya, perpustakaan perguruan tinggi melayani sivitas akademika yang terdiri dari dosen, pegawai, dan mahasiswa. Maka, tipe keanggotaan dapat dibuat sesuai keperluan tersebut. Namun, jika perpustakaan terbuka untuk umum, misalnya pemustaka potensial, maka dapat dirincikan lagi tipe pemustakanya. Oke. Terus step pertama, buka menu keanggotaan. Nah, setelah itu tambah anggota. Nah, di sini bisa dilihat ya, isi ruas pada semua ini ya. Misalnya ID anggota. Misalnya oke, nama anggota, misalnya nama saya. Oke, tanggal lahir disesuaikan di sini. Langsung saja. Oke. Lanjut, ini anggota sejak. Tanggal registrasi bisa langsung di sini kan. Berlaku hingga misalnya kita buat nih 28.05.2026. Jadi misalnya perpustakaan itu ya hanya 2 tahun untuk anggotaannya. Ini institusi tipe keanggotaan standar. Ya, perempuan, alamat misalnya Jalan Gardenia Baru. Nomor 4 misalnya. Ini bisa, tapi ini biasanya bisa dilatin, misalnya nomor telepon 8.7. Oke. Ini nomor identitas misalnya paspor, KTP, SIM boleh. Dan di sini bisa dilihat untuk menafsirkan foto. Bisa dari browser atau muat kamera. Bisa diambil gambar sekarang misalnya ada kamera. Ini bisa buat kata sandi baru, misalnya ini baru, sini juga. Oke, setelah itu jika sudah tinggal tekan simpan dan berhasil disimpan. Dan di sini juga ada langsung nih, tadi kan yang kita buat sudah ada seperti ini. Oke, fitur selanjutnya itu tentang tipe keanggotaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk memasukkan tipe keanggotaan. Yang pertama, masih di dalam keanggotaan, yaitu di tipe keanggotaan sebelah kiri. Setelah itu, isi ruas nih, tambah tipe anggota baru. Nah, misalnya tipe keanggotaan mahasiswa misalnya. Jumlah pinjaman misalnya 3, sama peminjaman misalnya 2 minggu, berarti
14. Reservasi dimungkinkan atau tidak dimungkinkan ya, itu terserah kepada para pustakawan di perpustakaan. Jumlah reservasi misalnya 2. Masa keanggotaan misalnya kan kartu setiap 2 tahun sekali, jadi 2 tahun sekali, jadi 1 tahun dikali per hari, jadi 2 kali 360, 720, 720 hari. Denda kali perpanjangan misalnya 3 kali saja. Nah, denda per hari misalnya ya 2000 lah. Oke, toleransi keterlambatan misalnya 2 hari. Oke, tinggal di save untuk mahasiswa, dan ini untuk mahasiswa. Jadi jika ada yang meminjam mahasiswa ataupun siapapun, bisa dibuat di sini untuk berapa hari peminjaman, berapa hari toleransi untuk mengembalikan jika terlambat, seperti itu. Oke, fitur keempat yaitu mengenai pencetakan kartu anggota. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu masih di keanggotaan, bagian keanggotaan di atas ini. Lalu di bagian kiri ada pencetakan kartu anggota. Setelah itu klik anggota yang ingin Anda cetak kartunya. Misalnya 2 orang ini ya. Tambahkan dalam antrian. Oke. Dan tekan cetak kartu anggota dari data terpilih. Nah, bisa dilihat kan ini yaitu bagaimana cetak kartu itu dibuat. Di sini. Seperti ini. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu tentang menu sirkulasi pada Slims Boolean. Nah, ini bisa dari bagian sirkulasi, ditekan di atas ini. Setelah itu pilih mulai transaksi, ketikkan ID anggota. Oke, mulai transaksi. Nah, ini bisa saya jelaskan sedikit. Loans rule yang digunakan untuk mendata koleksi yang akan dilakukan saat ini. Current loans digunakan untuk mendata koleksi yang masih atau sedang dipinjam. Reserve digunakan bagi anggota yang ingin pesan koleksi. Fines digunakan untuk menunjukkan jumlah denda. Loan history digunakan untuk melihat rekaman sejarah peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota tersebut. Misalnya di sini ya. Itu bagian bahasa Inggris. Yang ini yaitu yang pertama tadi disebutkan loans, peminjaman, yang current loans yaitu pinjaman saat ini, reserve yaitu reservasi, itu fines tentang denda, dan loan history sejarah peminjaman. Oke. Jika sudah, ini tadi kan long, misalnya masukkan kode eksemplar misalnya AD 5 pinjam. Oke. Oke, misalnya AD 0001S. Oke, misalnya nih tanggal dipinjam hari ini
tanggal kembali depan. Jika semua kalau sudah selesai di input, klik finish transaction. Di sini ya. Dan tekan oke. Dan di sini akan tertera transaksi dengan anggota sudah selesai. Untuk mengembalikan koleksi ada dua cara, yaitu pada menu Start Transaction atau Quick Return. Maksudnya dari mulai transaksi kita masukkan ID-nya tadi. Ini pilih menu kembali atau bisa jadi perpanjang ya. Misalnya mereka meminjam untuk perpanjang. Jika sudah, dan akan ada sejarah peminjaman di sini bahwa kita sudah pernah meminjam buku ini. Dan bisa juga dengan pengembalian kilat. Misalnya dan pastikan sudah dikembalikan, jadi eksemplar ini sudah dikembalikan. Bisa di situ juga untuk cara cepatnya. Di sini ada tentang loan rules, yaitu aturan peminjaman akan berpengaruh pada transaksi peminjaman sirkulasi, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk semua tipe anggota sesuai kebijakan perpustakaan. Nah, ini yaitu tentang fitur selanjutnya. Klik aturan peminjaman. Klik tambah aturan peminjaman. Pilih tipe keanggotaan, misalnya mahasiswa. Tipe koleksi semua. JMD-nya juga semua. Misalnya jumlah peminjaman, misalnya limitnya tuh ya 4 buku saja atau apapun. Ada periode peminjaman 14 hari. Kali perminjangan itu 3 kali. Denda harian seperti tadi ya, 4.000 rupiah. Toleransi keterlambatan 2 hari dan tinggal disimpan. Jadi bisa dibilang siapapun atau mahasiswa yang ingin meminjam akan sama, yaitu misalnya boleh meminjam semua tipe koleksi, jumlah peminjaman maksimal 4, dan periode peminjaman 14 sesuai yang telah diaturankan oleh pustakawan. Dan hanya itu saja, yaitu tentang 6 fitur yang ada di Slims 9 Boolean. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.